Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila dengan nomor NIM 2030404035. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami dari mata kuliah perekonomian. Materinya yaitu neraca pembayaran internasional. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar atau catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi yang dilakukan oleh penduduknya dengan penduduk negara lain. Penduduk di sini dalam artian yang pertama orang perorangan atau individu, yang kedua badan hukum, dan yang ketiga pemerintah. Kita lanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu tujuan neraca pembayaran internasional. Yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan bantuan dan sistem pembayarannya. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Yang keempat, memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan sebagai kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor-impor, lalu lintas moneter serta produksi. Dan yang kelima, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik, perdagangan, dan urusan pembayarannya. Pembahasan kita yang ketiga yaitu kegunaan analisis neraca pembayaran internasional. Yang pertama, menganalisis komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara atau transaksi mana yang lebih menonjol, seperti contohnya barang, jasa, ataupun modal. Yang kedua, menganalisis negara, mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang ketiga, menganalisis posisi cadangan devisi suatu negara yang menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi suatu negara. Dan yang keempat, dasar bagi lembaga donor seperti IMF untuk memberikan bantuan, misal Structural Adjustment Program diberikan untuk negara yang mengalami defisit NPI parah. Baiklah, kita lanjut dengan pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama, pos transaksi dagang. Dalam pos transaksi dagang nyata atau visible transaction, termasuk pula pengeluaran pemerintah yang belum termasuk dalam pos-pos lainnya seperti gaji pegawai asing di luar negeri. Yang kedua, pos pendapatan modal adalah suatu transaksi penerima hasil modal penduduk yang diterima di luar negeri mereka dan penerimaan terdapat oleh penduduk negara lain yang menanam modalnya di dalam negeri kita. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang pos-pos neraca pembayaran. Pos-pos neraca pembayaran terbagi 8. Yang pertama, pos transaksi dagang. Yang kedua, pos pendapatan modal. Yang ketiga, pos transaksi unilateral. Dan yang keempat, pos penanaman modal langsung. Yang kelima, pos hutang piutang jangka panjang. Yang keenam, pos hutang piutang jangka pendek. Yang ketujuh, pos sektor moneter. Dan yang terakhir 8, yaitu pos selisih perhitungan. Yang kelima, kita akan membahas tentang masalah dalam menganalisis neraca pembayaran. Beberapa masalah yang timbul dalam analisis neraca pembayaran. Yang pertama, sering mengabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosialisasikan dengan satu transaksi saja, tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Yang kedua, dua surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, jika mengalami defisit, maka akan dianggap jelek.
Yang keenam, kita akan membahas tentang perubahan posisi hutang piutang luar negeri. Nilai pos-pos dalam neraca pembayaran suatu negara dapat berfluktuasi dengan cara pola random, musiman, siklis, dan tren. Berdasarkan pola fluktuasinya yang dibedakan 3 macam disequilibrium neraca pembayaran internasional, yaitu yang pertama disequilibrium neraca pembayaran musiman, yang kedua disequilibrium neraca pembayaran siklis, yang ketiga disequilibrium neraca pembayaran struktural. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang dampak neraca pembayaran internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah yang pertama, perubahan kurs devisa, yang kedua, perubahan harga, yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan, dan yang keempat, perubahan tingkat bunga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.